Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Tan Yun menghela nafas panjang, pupil matanya yang besar penuh dengan air mata. Ingat, di alam semesta yang luas, di dunia yang tak terhitung jumlahnya, ada ratusan ras naga. Ada dua ras naga yang paling kuat, mereka masing-masing adalah keluarga naga emas 9 cakar, dan keluarga naga iblis 9 cakar. Dan kamu bukan naga biru, atau klan naga lainnya, kamu adalah klan naga iblis 9 cakar, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, naga biru dengan darah di matanya, dengan sedikit kebingungan, karena kamu mengatakan bahwa aku adalah naga iblis bercakar 9, mengapa aku bercakar 4, ucap dari naga itu. Dengarkan aku dan akan kuceritakan perlahan, Tan Yun berkata dengan jujur, karena naga iblis bercakar 9, darah ortodoks dan kuat, yang juga menyebabkan waktu terlama bagi telur naga mereka untuk menetaskan naga muda di antara ratusan ras naga. Jika telur naga menetaskan naga muda, jika itu ditetaskan oleh ibu naga, itu akan lebih cepat. Ini akan memakan waktu jutaan tahun, dan jika menetas sendiri, itu akan memakan waktu setidaknya 10 juta tahun. Klan naga iblis 9 cakar, mereka adalah ras dewa sejati, bayi naga lahir di tahap awal urutan ke-7, dan mereka berada di urutan ke-10, sebelum masa kesusahan, seluruh tubuh ditutupi dengan sisik naga biru. Berubah dari 4 cakar menjadi 6 cakar, dan sisik naga akan menjadi hitam, dan sihir akan tumbuh lebih kuat, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, mata naga itu tiba-tiba berlinang air mata, dan dia menatap Tan Yun dengan air mata, dan berkata dengan lembut, jika apa yang Anda katakan itu benar, maka ketika saya keluar dari cangkang saya, tidak ada yang memperhatikan saya, jadi bahwa aku telah hidup sendirian di kulit telur selama puluhan juta tahun, ucap dari naga itu. Benar, Tan Yun menghela nafas, memikirkan klan naga yang mati di ngarai Dewa Meteor, hatinya dipelintir seperti pisau. Lalu siapa orang tuaku, di mana mereka? Air mata naga biru bercampur darah, tergelincir ke tanah, dan tersedak. Bisakah Anda memberitahu saya ingin tahu orang tua saya mengapa mereka tidak bersama saya, ucap dari naga itu. Tan Yun memejamkan matanya, samar-samar terlihat di bawah sinar bulan, dengan 2 garis air mata, meskipun kata-kata berikutnya kejam bagimu, aku masih ingin memberitahumu seluruh prosesnya. Pada zaman kuno, para dewa turun ke benua hukuman surgawi untuk membunuh manusia. Pada saat itu, orang tuamu, klan naga iblismu, dan klan naga emas 9 cakar dihukum oleh surga untuk menghukum manusia di benua itu, dan mereka disebut penjaga keadilan Tuhan, dan mereka dengan dewa-dewa jahat itu, mulai berkelahi. Pada akhirnya, mereka akan binasa bersama. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, naga itu berteriak sedih, tidak mungkin. Tidak mungkin, Anda berbohong kepada saya, kan? Air mata menetes dari naga biru, karena orang tuaku adalah naga paling kuat di antara ratusan naga, tidak mungkin bagi mereka untuk mati. Wow, katakan padaku, kamu berbohong padaku kan? Ucap dari naga itu. Tan Yun merasakan hidung yang sakit, dan melanjutkan kata-katanya. Dan kamu, telur naga diletakkan di ngarai Dewa Meteor selama proses membela benua hukuman surgawi. Seiring tahun berlalu, sampai kemudian, seorang anggota berpangkat tinggi dari Huang Fu Shengzong saya membawa telur naga kembali ke sekte. Jika saya tidak salah, orang ini tidak boleh mengenali telur naga, dan karena itulah orang itu, atau dia sendiri, menempatkan Anda di arena gladiator. Oke. Apa saya katakan? Saya sudah bilang, jangan terlalu bersedih. Sebelum Tan Yun selesai berbicara, dia diinterupsi lagi oleh naga itu dan dia menangis dengan sedih,
kamu berbohong padaku. Apakah Anda berpikir bahwa jika Anda mengada-ada, saya akan percaya Anda? Aku tidak percaya. Aku tidak percaya, ucap dari naga itu. Tan Yun menghela nafas dan berkata, kamu lepaskan perlawananmu, aku akan memasukkanmu ke dalam tas binatang rohku, dan setelah kamu masuk, aku akan mengkonfirmasi kepadamu bahwa kamu adalah klan naga iblis bercakar 9, ucap dari Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun memandang naga biru yang waspada dan berkata lagi, aku ingin membunuhmu, aku bisa membunuhmu sekarang, tidak perlu menipumu ke dalam tas binatang roh, kan, ucap dari Tan Yun. Setelah mendengarkan, naga biru menjawab, dan segera, Tan Yun membawanya ke dalam tas binatang roh. Di dalam tas binatang roh yang besar, kera iblis pembantai langit tiba-tiba melepaskan kekuatan sihir hitam dan bergulir di dalam tubuhnya saat ini, naga biru terkejut. Dia merasa bahwa aura yang dikeluarkan oleh kera raksasa ungu hitam di depannya persis sama dengan kekuatan sihir di tubuh naganya. Jika ada perbedaan, itu adalah aura sihirnya, yang tidak sekuat itu sebagai kera iblis pembantai surga. Merasakan kekuatan sihir dari kera iblis pembantai, dia berkata tanpa sadar, kamu adalah kera, bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan sihir naga kami di tubuhmu, ucap dari naga biru. Di mata raksasa kera iblis pembantaian, air mata terus mengalir satu demi satu, dan segera, ingatan gurunya Dewa Iblis dipadatkan oleh kera iblis. Ingatan Dewa Naga Iblis telah dipadatkan, adegan klan Naga Iblis dan klan Naga Emas bergabung untuk bertarung melawan para dewa di Meteor God Canyon. Dalam ingatan, di atas Meteor God Canyon yang luas, ada potongan tubuh berkulit gelap yang panjangnya ribuan mil. Naga Iblis bercakar 9 mengorbankan hidupnya untuk melindungi benua hukuman surgawi. Dalam ingatan, Naga Iblis 9 cakar bertarung dengan anggun di langit di atas pegunungan seolah-olah mereka akan mati. Melihat ke dalam ingatan, hati naga biru seperti dirobek. Suara yang menyakitkan terdengar, kera, apakah kamu tahu siapa orang tuaku? Wowo, ucap dari naga itu. Maaf, saya tidak tahu, ucap dari kera iblis pembantai surga meneteskan air mata kesedihan. Naga itu memandangi naga 9 cakar yang menjulang di dalam ingata, dia menangis dengan suara serak, ayah, ibu, putriku ada di sini, putrimu merindukanmu. Putrimu sangat merindukanmu. Putrimu sangat sedih ucap dari naga itu. Berhentilah menangis, ucap dari Tan Yun. Pada saat ini, suara Tan Yun terdengar di benaknya, tulang-tulang klan naga iblis bercakar 9 sekarang terkubur di istana surgawi dewa-dewa di ngarai dewa meteorit, dan aku akan membawamu ke sana di masa depan. Pada saat itu, aku punya cara untuk mengetahui siapa orang tuamu, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, naga biru menangis dan berkata, terima kasih manusia, terima kasih banyak, ucap dari naga itu. Pada saat ini, kera iblis pembantai surga berjongkok dan mengangkat tangannya untuk menyentuhnya, sambil memegang kepala naga, dia berkata dengan suara teredam, Kakak Long, aku lupa memberitahumu. Tuan dari guru dan bahawan yang paling setia, adalah Tan Yun. Mulai sekarang, Tan Yun akan menjadi tuan kita, mengerti, ucap dari kera iblis. Naga biru menepuk kepala naga yang kesakitan, dia tahu bahwa kera iblis pembantai surga tidak berbohong padanya. Karena bakatnya, melalui gambar ingatan dari kera iblis pembantai surga, dia mengetahui bahwa leluhur naga iblis bercakar 9 adalah dewa raja dari klan naga iblis bercakar 12, di istana surga Raja Dewa, merangkak di kaki Tan Yun, dan menundukkan kepalanya sebagai menteri. Bawahan memberi hormat kepada Tuan, naga itu merangkak ke dalam tas binatang roh, nadanya hormat dan sedih, aku telah menyinggung banyak, tolong maafkan aku, ucap dari naga itu. Oke, kamu yang tidak tahu tidak bersalah, Tan Yun berkata dengan emosi, mengandung rasa kesedihan yang kuat, kamu ingat, identitasku tidak dapat diceritakan kepada siapapun, dan juga, kamu akan membawa kebencian orang tuamu,
dan kamu akan menjadi lebih kuat dengan cepat mulai sekarang. Satu hari, aku akan membalas dendammu, ucap dari Tan Yun. Bawahanku terima kasih atas pengajaranmu, ucap dari naga gitu. Nada bicara naga itu lemah dan penuh hormat. Baiklah. Tan Yun bertanya, siapa namamu, ucap dari Tan Yun. Tuan, bawahan ini tidak punya nama, ucap dari naga biru berkata jujur. Tan Yun terdiam beberapa saat, lalu berkata, mulai sekarang, kamu akan dipanggil Moer, ucap dari Tan Yun. Moer, Moer. Setelah naga biru berkata pada dirinya sendiri, ada petunjuk kegembiraan dalam suaranya yang indah. Terima kasih, Tuan telah memberiku nama Moer, ucap dari Moer. Baiklah, Tan Yun berkata, Moer, keluar sekarang. Hanya ketika kamu berada di depan binatang buas, kamu bicara untuk patuh padaku dengan hatimu. Apakah binatang-binatang ini bersedia? Bagaimanapun, kamu adalah naga, dan kata-katamu itu sebenarnya lebih efektif daripada kata-kataku sendiri sekarang, ucap dari Tan Yun. Moer patuh, ucap dari Moer. Setelah Moer menjawab, dia terbang keluar dari tas binatang roh dengan gemetar dan secara paksa menggantung di udara rendah. Dia menatap raja-raja dari 5 klan, dan lebih dari 50.000 monster dari 6 klan merangkak di tanah. Meskipun suaranya lemah, itu jelas memasuki telinga binatang buas. Mulai sekarang, aku, klan naga iblis, bersedia menganggap Tan Yun sebagai tuan, ucap dari Moer. Begitu suara itu jatuh, Moer menghadap Tan Yun dan berjongkok di tanah. Raja-raja dari 5 klan, semua monster telah dengan sukarela menyerah kepada naga iblis, dan pada saat ini, mereka semakin menghormati Tan Yun. Seperti yang dikatakan Tan Yun, klan naga memiliki kekuatan yang mengejutkan bagi mereka, dan memiliki daya tarik mutlak. Pada saat ini, pemandangan lebih dari 50.000 monster merangkak di arena gladiator cukup spektakuler, sangat mengejutkan hati semua orang yang menonton dalam kehampaan. Oke, Tan Yun yang mengerikan menahan rasa sakit dengan senyum di sudut mulutnya, ikuti aku, Tan Yun, kamu akan menemukan bahwa di masa depan bahwa apa yang kamu lakukan hari ini akan menjadi pilihan yang paling tepat dalam hidupmu. Tinggallah bersamaku selama 1 hari lagi, dan kemudian aku akan membawamu keluar dari arena gladiator dan melihat matahari lagi, ucap dari Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun yang kelelahan secara fisik dan mental, menggigil, duduk bersila, dan mulai dengan panik melahap energi spiritual dunia dan mendapatkan kembali kekuatannya. Pada saat yang sama, luka di tubuhnya juga pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Waktu berlalu, matahari terbit dan terbenam, dan sebentar lagi waktunya akan sampai. Artinya Tan Yun tinggal di arena gladiator sepanjang hari. Setelah pemulihan sehari, kekuatan spiritual yang dikonsumsi di kolam Tan Yun sudah penuh. Pada saat ini, daging dan darah yang hilang di punggung, lengan, dan tangannya telah direnovasi. Hanya dadanya yang masih runtuh, tulang rusuk yang patah dan 2 tulang rusuk yang hilang. Jika dia ingin pulih, setidaknya butuh 2 hari. Namun demikian, ketika semua orang menyaksikan kemampuan pemulihan abnormal Tan Yun, mereka sudah sangat terkejut. Adapun arena gladiator, selain Raja Naga Biru yang dibunuh oleh Tan Yun, Raja-raja 7 klan dan monster dari 8 klan semakin memuja Tan Yun. Di dalam hati mereka, tuannya bukanlah manusia, tetapi dewa yang maha kuasa. Selama periode ketika Tan Yun memulihkan kekuatan dan cederanya, 8 leluhur besar dari 8 divisi hidup seperti bertahun-tahun. Mereka juga ingin mematahkan taruhan dan tidak ingin kehilangan lengan kanan mereka secara permanen. Tapi mereka tidak berani, karena mereka bersumpah. Di arena gladiator, Tan Yun yang sedang duduk bersila, tiba-tiba menyusut seukuran orang normal. Dia mengabaikan rasa sakit di dadanya, perlahan bangkit, menatap ke langit, dan berkata dengan dingin, "Si Tu Wuhen, buka formasi terlarang," ucap dari Tan Yun.
Bawahan patuh, ucap dari situ Wuhen dan berkata dengan hormat, melambaikan tangan kanannya, dan segera, tirai cahaya terlarang yang menyelimuti lapangan suci gladiator menghilang. Pada saat ini, Tan Yun memandang semua orang di langit, dan berkata dengan ringan, siapa yang memiliki sekantong binatang buas, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, semua murid menjawab, dan segera, satu persatu tas binatang roh jatuh dari langit. Singkirkan tas binatang rohmu, ucap dari Tante Yu berkata sambil tersenyum, dan dengan lambaian tangannya, tas binatang roh yang jatuh menuju arena gladiator naik ke udara dan terbang ke tangan Tan Yun. Yuner, lelaki tua ini memiliki gulungan monster ruang waktu dari artefak suci kelas menengah, Antai Yu terkekeh. Gulungan ini adalah waktu ketika para leluhur membuat 30.000 mil gunung dan sungai ke dalam gulungan itu. Pada saat yang sama, jika Anda ingin mengubah waktu dan ruang setelah monster memasuki gulungan, Anda harus menghabiskan jutaan batu roh berkualitas tinggi per hari, satu hari di dalam setara dengan 2 bulan di luar. Kualitas gulungan ini tidak rendah, itu karena ruang di dalamnya sangat besar, jadi satu hari kultivasi di dalamnya hanya bisa sama dengan 2 bulan. Gulungan binatang roh ini, pada awalnya, Master Sekte Anda dan lelaki tua ini bertanya kepada saya tidak kurang dari 10 kali, tetapi pada akhirnya saya tetap tidak memberikannya kepadanya. Yuner, hari ini, lelaki tua ini akan memberikannya kepada Anda, ucap dari Tante Yu. Mendengar ini, Tante Xuanzong yang berada di samping Tante Yu, memiliki senyum masam di wajahnya. Ayah, di hatimu, Yuner lebih penting daripada seorang anak, ucap dari Tante Xuanzong. Kalau begitu, tentu saja, hahaha, ucap dari Tante Yu. Setelah Tante Yu tertawa, cincin penyimpanan melintas dengan cahaya biru, dan pada saat berikutnya, gulungan cahaya terbang keluar dari cincin penyimpanan, dan di mata semua orang yang iri, itu mendarat dengan kuat di tangan Tan Yun. Tan Yun berkata dengan gembira, murid ini berterima kasih kepala Master Sekte tua atas cintanya, ucap dari Tan Yun. Pada saat ini, monster di belakangnya mendengar bahwa jika mereka menggunakan batu roh untuk merangsang gulungan itu, suatu hari mereka akan berlatih di dalamnya, yang akan setara dengan dunia luar selama 2 bulan. Mereka bersemangat, dan ingin bersorak dengan keras. Hei, Bas! Tan Yun mengendalikan gulungan binatang roh untuk terbang menjauh dari tangannya. Segera, setelah gulungan itu melonjak ke ketinggian yang sangat besar di langit, perlahan-lahan membentang dari kehampaan. Yang menarik perhatian Tan Yun adalah pegunungan hijau subur di layar. Di antara pegunungan yang megah, air terjun mengalir lurus dari tengah ke atas gunung, yang cukup spektakuler. Selain gunung, ada juga hutan, danau, hutan, ngarai, dan bintang di gulungan itu, yang seperti dunia kecil yang mandiri. Hanya ada 2 hal yang hilang. Salah satunya adalah energi spiritual langit dan bumi. Tan Yun tahu bahwa gulungan itu perlu dirangsang dengan batu roh, dan kemudian energi roh akan dihasilkan dalam gulungan itu. Yang kedua adalah bahwa dalam gulungan monster ruang waktu, hanya pada malam hari, bulan yang cerah menggantung di langit, menerangi area seluas 30.000 mil. Di langit 30.000 mil, leluhur melewati kekuatan gaib, dan bintang-bintang yang kental sangat cerah. Meski malam hari, tidak jauh berbeda dengan siang hari, malah menambah sedikit keindahan. Saat ini, lebih dari 50.000 monster masih cukup puas dengan gulungan monster ruang waktu. Tan Yun melihat kembali ke binatang, dan memerintahkan, kalian semua pergi beristirahat untuk saat ini, setelah saya selesai menangani masalah ini, saya akan membuka gulungan untuk Anda berlatih, ucap dari Tan Yun. Bawahan berterima kasih kepada Tuan, ucap para binatang. Setelah monster menerima perintah mereka bangkit dengan tertib dan terbang ke gulungan binatang roh ruang waktu satu demi satu. Ketika semua makhluk roh terbang ke gulungan itu, Tan Yun memberi isyarat. Setelah gulungan itu digulung,
itu menjadi seukuran jarum sulaman, dan ditembakkan ke dadanya. Karena ada makhluk hidup di gulungan itu tidak bisa lagi dimasukkan ke dalam cincin semesta. Ketika kehampaan itu seperti riak air, Tan Yun memanjat ratusan ribu kaki ke dalam kehampaan. Ketika dia ditangguhkan di depan Tantai Xuanzong, dia melihat ke belakang dan menatap 8 leluhur agung dari 8 divisi, dan berkata dengan dominan, Tuan Sekte muda ini telah lulus penilaian, sekarang saatnya bagimu untuk memenuhi taruhanmu. Sekarang, kalian berdelapan, segera hapus lengan kananmu, dan siap kehilangan lengan kananmu selamanya, ucap dari Tan Yun. Saat kata-kata Tan Yun jatuh, semua orang menjadi diam. Bagaimanapun, 8 orang yang akan menghancurkan diri sendiri di masa depan, dengan status tinggi, adalah leluhur agung dari 8 divisi. Tantai Xuanzong memandang 8 leluhur agung yang wajah pucat, tanpa ragu berkata, ayo mulai, ucap dari Tantai Xuanzong. Wei Ye, leluhur dari 5 jiwa mengambil napas dalam-dalam, menatap Tan Yun, dan berkata dengan sungguh-sungguh, sejak ini bawahan kalah, tentu saja aku tidak akan melanggar kontrak, ucap dari Wei Ye. Tuan Sekte muda ini tidak mau mendengarkan omong kosongmu, Tan Yun, yang lukanya belum sembuh, memiliki wajah pucat, penuh kedinginan, Tuan Sekte muda ini, tidak punya waktu untuk disia-siakan denganmu, ayo lakukan, ucap dari Tan Yun. Bajingan kecil, aku, Wei Ye juga bersumpah bahwa balas dendam hari ini, penghinaan hari ini, akan dilunasi di masa depan, ucap dari Wei Ye berteriak di dalam hatinya dengan marah. Lalu setelah itu, dia memotong lengannya, seluruh lengan kanan terbang menjauh dari tubuh. Bang! Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan embusan kekuatan spiritual menyelimuti lengan kanannya. Segera, lengan kanan yang jatuh itu meledak, berubah menjadi darah dan tulang busuk. Tuan Sekte, bawahan ini terluka, saya akan pergi dulu dan kembali untuk menyembuhkan, ucap dari Wei Ye, setelah berbicara dengan hormat, dia ingin pergi. Berhenti, Tantai Xuanzong berkata dengan dingin, apakah Master Sekte membiarkanmu pergi? Tetaplah dan saksikan upacara penobatan, ucap dari Tantai Xuanzong. Setelah itu, Jin Xianghai, leluhur alkemia, mengambil langkah di udara dan mematahkan lengannya, Jin Xianghai. Meraung dalam hatinya, anak Tan Yun, jika kamu menyinggung keluarga Jinku, kamu akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan, ucap dari Jin Xianghai. Pada saat ini, leluhur artefak Zhong Libo mentransmisikan suara kepada Zhong Li Yuxin. Nona tolong yakinlah, bahkan jika Tan Yun naik tahta hari ini, aku pasti akan mengambil kepalanya, ucap dari Zhong Libo. Ketika Zhong Li Yuxin mendengar kata-kata itu, dia melirik Tan Yun dengan matanya yang indah, dan menemukan bahwa Tan Yun sedang tersenyum padanya. Dia menghadap Tan Yun, tersenyum ringan, dan mengirim transmisi suara kepada Zhong Libo, nona ini memiliki pendapat sendiri tentang membunuh Tan Yun. Mulai sekarang, tanpa perintah nona ini, jangan sentuh dia, mengerti, ucap dari Zhong Li Yuxin. Saya mengerti, ucap dari Zhong Libo. Setelah Zhong Libo dengan hormat mentransmisikan suaranya, dia dengan enggan mematahkan lengannya. Pada saat ini, Tetua Agung Jimat, Tuoba Qingtian, dengan wajah terpelintir, dia menghancurkan lengannya, tubuh tuanya yang kekar sering bergetar karena penghinaan. Dia adalah seorang jenderal terkenal dari dinasti Tuoba, bagaimana dia bisa begitu tidak berguna seperti sekarang ini? Apa yang terasa lebih tidak berguna dan dirugikan daripada dia adalah Situ Wuhen, leluhur agung dari divisi jiwa binatang. Anda harus tahu bahwa dia adalah penguasa istana tua dari istana jiwa abadi di masa lalu, dengan Tantai Yu, dia memiliki pijakan yang sama. Namun, dia memikirkan cicitnya, Situ Hao, yang dibunuh oleh Tan Yun. Berdasarkan masalah ini saja, dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada istrinya, Zhuge Yu. Tapi sekarang dia harus melepaskan tangannya lagi,
kemarahan di hatinya bisa dibayangkan, betapa kuatnya amarahnya. Tapi taruhannya adalah sumpah, dan dia harus melaksanakannya. Kematian cicit, balas dendam dari lengan yang patah, aku akan membiarkan seluruh Huang Fu Shengzong dikuburkan bersamamu, ucap dari Situ Wuhen di dalam hatinya. Setelah Situ Wuhen mengambil keputusan, dia menghancurkan lengan kanannya. Selanjutnya, Zheng Long, leluhur agung dari divisi Guntur Angin. Cao Yue, dari divisi Jiwa Kuno, dan Dongfang Daoyuan leluhur dari Jiwa Suci, mereka menghancurkan tangan kanan mereka satu demi satu. Pada saat ini, lebih dari 150 leluhur dari 8 divisi sebelumnya yang menghadapi Tantai Xuanzong bersama dengan 8 leluhur besar, beberapa dari mereka pucat, beberapa berkeringat dan berkeringat. Sebuah firasat buruk muncul di hati para leluhur, mereka menebak dengan kepribadian Tan Yun, begitu dia naik ke sekte. Dengan asumsi mereka, jika Tan Yun menjadi raja, Tan Yun pasti akan membalas dendam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, Tantai Xuanzong melirik kerumunan dan berkata dengan sungguh-sungguh, sekarang ikuti raja, kembali ke Gunung Kuno Huangfu, dan lakukan upacara penobatan Tan Yun, ucap dari Tantai Xuanzong. Perahu itu membawa semua orang dan terbang menjauh dari alam binatang buas. Malam ini, cahaya bulan seperti perak ditaburkan di perahu roh di Fei Du Void. Tan Yun tidak beristirahat, Mu Mengyi membantunya dan datang ke dek kapal roh. Di belakang keduanya, mereka mengikuti, mereka jelas adalah Zhong Wu Xiao, Sue Zian, dan Tuo Bai Yingying. Zhong Wu Xiao menjentikkan lengan batu gioknya, dan dalam sekejap, penghalang kedap suara dipasang, menutupi beberapa orang. Tan Yun kemudian memberitahu putri-putrinya tentang menaklukkan Moer, dan putri-putri itu senang ketika mereka mengetahui bahwa Moer adalah keluarga naga iblis bercakar 9. Ketika gadis-gadis itu mendengar bahwa Moer mengetahui bahwa orang tua yang belum pernah mereka temui meninggal di zaman kuno untuk melindungi benua hukuman surga, Mu Mengyi, Zhong Wu Xiao, dan kedua gadis itu meneteskan air mata. Karena 7 karakter pendek, orang tua yang belum pernah bertemu, sangat menyentuh kedua gadis itu, seperti pedang tumpul berkarat yang menusuk hati mereka. Karena tidak pernah bertemu, Zhong Wu Xiao teringat orang tua kandungnya yang meninggalkannya di pegunungan dan hutan. Orang tua, mengingatkannya pada mendiang orang tua angkatnya. Dan kata orang tua, membuat Mu Mengyi memikirkan adegan Tang Yongsheng memimpin banyak pria kuat dari keluarga Tang untuk mencuci dinasti suci Mu Feng dengan darah lebih dari 40 tahun yang lalu. Dia tidak akan pernah melupakan kematian tragis ayahnya. Dia merindukan ibunya, yang hidup dan matinya masih belum diketahui. Mu Mengyi mengingat bekas kampung halamannya, dan sekarang arah dinasti suci Tangzun. Di bawah sinar bulan, matanya yang berlinang air mata mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan dan kesedihan yang tidak bisa disembunyikan. Tan Yun berbalik ke samping, mengangkat tangannya untuk menghapus air mata Mu Mengyi dan berkata dengan lembut, "Mengyi jangan menangis. Saya tahu bahwa Anda belum menyebutkan kebencian yang mendalam dari lautan darah selama bertahun-tahun, dan Anda merasa sangat sedih. Anda dapat yakin, itu tidak jauh dari hari pembalasan Anda. Huang Fu Shengzong, aku akan menemanimu memasuki dinasti Tangzun dan ambil kembali semua yang hilang. Dan menemukan ibumu," ucap dari Tan Yun. Mu Mengyi menganggukkan kepalanya dengan berat, benih kebencian telah tumbuh di hatinya. Hanya dengan darah seluruh keluarga dinasti Tangzun kita dapat memberi penghormatan kepada arwah dinasti Mu Feng yang hilang. Tan Yun mengulurkan tangannya untuk menghapus air mata Zhong Wu Xiao, memeluknya dengan lembut, dan berkata dengan lembut, "Gadis, aku berjanji, ketika waktunya tepat, aku akan memberitahu surga hukuman daratan untuk menemukan kerabatmu untukmu. Tidak peduli apa alasannya untuk orang tuamu, kami harus menemukan mereka dan setidaknya mencari tahu tentang alasan meninggalkanmu," ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Zhong Wu Xiao tidak berbicara.
Dia membenamkan kepalanya di Tan Yun dan menangis. Di tengah malam, Tan Yun menatap langit berbintang yang luas dengan kebencian di matanya yang berbintang, dan berkata kata demi kata, "Aku akan mengambil kembali apa yang hilang dariku. Kamu membunuh istriku, membunuh bawahan saya, apa yang telah saya derita. Rasa sakit juga akan membuat Anda membayar 10 kali dan 100 kali. Alam dewa kekacauan, alam dewa asal, semua makhluk hidup, saya akan membiarkan kalian semua mati, ini saya Tan Yun, janjiku pada diriku sendiri," ucap dari Tan Yun. Saat ini, lebih dari 100 perahu roh, membawa lebih dari 7 juta orang, melintasi lautan awan, dan terbang di lapangan Tiangong dengan radius 100 mil. Kepala penegak hukum sesepuh Sekte Suci memimpin dalam menyapu perahu roh dan berdiri di udara, berkata dengan keras, "Ayo turun dari perahu roh dan berbaris." Sesaat kemudian, upacara penobatan Master Sekte secara resmi dimulai, ucap dari penetua penegak hukum. Pada saat berikutnya, leluhur dari setiap divisi memimpin para pemimpin senior dan murid dari setiap divisi untuk terbang dari perahu roh dan tersebar di lapangan Tiangong yang besar. Melihat ke bawah dari langit, itu melihat kegelapan di alun-alun, pemandangannya sangat spektakuler. Yuan Fengjun terbang di ketinggian rendah, dan ikatan merah cerah muncul dari cincin penyimpanannya, di 9.999 anak tangga menuju Tiangong, karpet merah terhampar. Pada saat ini, Tantai Yu, Tantai Xuanzong berhenti di bawah tangga. Di belakang ayah dan anak adalah leluhur dari berbagai divisi. Di belakang leluhur adalah kepala, penatua, dan diaken dari 10 divisi Sekte Suci. Selanjutnya, ada kepala dari berbagai cabang Sekte Abadi. Akhirnya, murid dalam dan luar. Tan Yun, di sisi lain, berdiri dengan tenang di depan Tantai Yu dan Tantai Xuanzong. Wosh! Yuan Fengjun bangkit dari alun-alun, dan berdiri ribuan kaki di langit, dengan ekspresi serius dan suara keras yang melekat di telinga semua orang untuk waktu yang lama. Hari ini adalah Sekte Huangfu saya, dan sekali setiap 3000 tahun upacara yang paling agung. Karena, setiap 3000 tahun, Sekte Huangfu saya akan melahirkan penguasa baru, dan itu masih sama sampai sekarang. Kepala-kepala penegak hukum ini mengumumkan, upacara penobatan secara resmi dimulai. Setelah jeda, Yuan berkata Feng Jun berteriak dengan suara serak, dari murid luar, hingga leluhur berbagai divisi dan bahkan Master Sekte sebelumnya, berlutut dan membungkuk bersama, ucap dari Yuan Feng. Pada saat ini, Tantai Yu bersemangat, menekuk punggungnya, dan menekuk lututnya, berlutut di belakang Tan Yun, dan suara yang lama terdengar, Tantai Yu, Raja ke-15 Huangfu Shengzong, menyambut Raja ke-17 naik tahta, ucap dari Tantai Yu. Tantai Xuanzong menatap punggung Tan Yun, matanya samar-samar terlihat air mata berkedip-kedip, dia berlutut sambil tersenyum dan menangis, tangisan yang membangkitkan semangat, melampiaskan kegembiraannya. Kaisar ke-16 dari Sekte Huangfu Shengzong Tantai Xuanzong, sambut Master Sekte ke-17 Sekte naik tahta, ucap dari Tantai Xuanzong. Pada saat ini, suara Tuan Yuan Feng bergema di langit, Tuan Sekte Tan Yun, naik ke istana surgawi, ucap dari Yuan Feng. Saat ini Tan Yun tampak kedinginan, mengambil napas dalam-dalam, dan mulai berjalan, terus menaiki tangga menuju istana surgawi. Tan Yun berjalan dengan sangat mantap. Sama seperti dia memasuki murid sekte luar hingga saat ini, menghadapi pembantaian tanpa akhir, setiap langkah. Tan Yun berjalan sangat lambat. Tan Yun ingin semua orang yang mempertanyakan, mempermalukan, melecehkan, dan ingin membunuhnya berlutut di bawah, memandangnya, dan naik ke posisi penguasa yang mereka rindukan tetapi tidak bisa dapatkan. Bawahan bertemu dengan Master Sekte. Sementara Tan Yun berjalan, leluhur agung dari semua divisi mulai berlutut dan menyembah. Bawahan saya memberi hormat kepada Master Sekte, kemudian, leluhur dari setiap divisi membungkuk dan membungkuk.
Sampai para pemimpin tingkat tinggi dari setiap divisi membungkuk, lebih dari 7 juta murid berbicara serempak, dan semburan suara menyebarkan awan dan menyapu langit. Para murid bertemu dengan Master Sekte. Para murid bertemu dengan Master Sekte, ucap dari para murid. 9.999 langkah, Tan Yun berjalan selama setengah jam. Selama setengah jam ini, suara "temui Masjid Sekte" dari banyak pejabat dan murid tingkat tinggi tidak pernah berhenti. Untuk saat ini, jangan bicara tentang bagaimana para pejabat senior sekte memandang kenaikan tahta Tan Yun. Di hati para murid yang membungkuk, Tan Yun, Master Sekte yang baru, adalah orang yang legendaris. Karena Tan Yun sangat muda yang baru berada di sekte selama kurang dari 40 tahun, dia berubah dari murid sekte luar yang rendah hati menjadi keajaiban sampai ke posisi Master Sekte muda 9 tahun yang lalu. Sampai hari ini, Tan Yun telah mencapai hasil yang positif dan berhasil menjadi Master Sekte dari salah satu 3 sekte kuno di Pegunungan Hukuman Surga. Pada saat ini, Mu Mengyi, Zhong Wuxiao, dan Sue Zian, yang sedang berlutut, sudah menangis kegirangan. Karena ketiga orang itu menemani Tan Yun hampir sepanjang jalan, selangkah demi selangkah, hingga Tan Yun mencapai prestasi hari ini. Di antara ketiganya, terutama Mu Mengyi, dia tertawa dan meneteskan air mata, karena dialah yang merekrut Tan Yun dari kota bintang jatuh yang tidak jelas ke Huangfu Shengzong. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.